Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dahulu kala, berdiri sebuah kerajaan megah yang menguasai beberapa wilayah yang sangat luas dan kaya raya. Seluruh penduduk dalam wilayah kekuasaan kerajaan sangat tunduk dan patuh pada aturan kerajaan. Meskipun berlandaskan aturan keislaman, seluruh penduduknya hidup dengan penuh kedamaian dan tentram. Seorang raja yang sangat dihormati dan taat beribadah dalam ajaran keislamannya memberikan instruksi pada seluruh penggawa kerajaan untuk mengerjakan amalan kebaikan dalam keistanaan, seperti menegakkan sholat 5 waktu. Hari demi hari berlalu. Tatanan hidup kerajaan semakin melekat keislaman di hati para penggawa kerajaan yang tak henti-hentinya melakukan amal kebaikan. Sementara sang raja masih mengkhawatirkan para penduduk di luar istana. Beberapa kali dalam tidurnya, sang raja memimpikan penduduk luar di istana lebih banyak mengerjakan perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran dibanding kebaikan. Merasa hal yang tak beres dengan situasi di luar istana, keesokan harinya, sang raja menceritakan mimpinya itu di depan para penasihat kerajaan akan arti apa atau tanda apa yang dilihat dalam mimpinya itu. Sehingga diutus beberapa orang penggawa kerajaan untuk memastikan situasi penduduk yang ada di luar istana. Sekembalinya beberapa orang penggawa kerajaan ke istana yang ditugaskan tadi, lalu diceritakan hal yang mereka jumpai, bahwa ternyata apa yang dilihat sang raja dalam mimpinya itu adalah hal yang benar. Namun sebagai seorang raja yang sangat dihormati di seluruh wilayahnya, ia membuat suatu putusan, berani keluar istana melakukan belusukan untuk lebih memastikan situasi penduduknya. Dengan dibantu 2 orang penggawa kerajaan yang ikut bersamanya, selesai sholat maghrib, mereka pun bergegas keluar istana. Dalam perjalanan mereka, dilihat sang raja ada seorang sedang berjalan sempoyongan dengan di tangannya memegang guci berisi minuman keras. Semakin mendekat orang itu berjalan, tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia. Sang raja dan kedua penggawa yang menyaksikan kejadian itu langsung meminta pertolongan warga yang lewat di situ untuk membantu mayat yang tergeletak tersebut. Namun tak seorang pun yang menghiraukannya. Kurang lebih 50 orang yang lewat, tapi tak satu pun yang mempedulikan mayat itu tergeletak. Hingga akhirnya, dengan terpaksa bertindak kasar, 2 penggawa kerajaan yang dibekali ilmu bela diri menghentikan beberapa warga yang lewat untuk diminta keterangan. Dari keterangan yang diperoleh dari beberapa warga, bahwa orang itu selama hidupnya setiap malam selalu pulang dalam keadaan sempoyongan dan di tangannya menggenggam guci minuman keras. Selain itu juga, orang ini setiap hari masuk ke tempat hiburan wanita malam. Itulah sebabnya warga membenci orang ini. Lalu sang raja meminta warga untuk menggotong mayat itu. Sesampai di depan rumah keluarganya, dan keluarlah istri dari mayat tersebut sambil berkata, "Ada apa gerangan malam begini ramai-ramai datang ke rumah ini?" Sang raja menjawab, "Apakah orang ini suami Anda?" "Ya, dia suamiku. Apa yang terjadi dengan suamiku?" Kemudian sang raja menjelaskan, "Suamimu tadi kami temukan tergeletak di jalan dengan kondisi sudah meninggal. Lalu kami antar ke sini." Mendengarkan itu, sang istri seperti disambar petir, hampir pingsan dan berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sang istri dipapa warga masuk ke dalam rumah bersama mayat sang suaminya. Setelah beberapa menit menunggu kondisi sang istri membaik, lalu sang raja bertanya, "Selama hidup sang suami, amalan baik apa yang pernah dilakukannya?" Sang istri menjelaskan, "Sebetulnya, suamiku adalah orang yang soleh. Dia selalu mengerjakan sholat,
Dia suami yang sangat bertanggung jawab dalam menafkahiku dan anak. Setiap selesai sholat subuh berjamaah bersamaku dan anak di rumah, suamiku menunggu waktu sholat duha, lalu pergi berdagang. Rezeki yang didapatnya hari itu, sebagian ia nafkahi untuk keluarga, sebagian ia sedekah, sebagian juga ia beli minuman keras, namun bukan untuk ia konsumsi, tapi ia buang agar berkurang orang-orang yang meminum minuman keras, karena sudah habis dibelinya. Memang benar suamiku setiap hari mengunjungi tempat hiburan malam, tapi bukan ia berbuat zina. Itu ia lakukan agar berkurang para lelaki dan perempuan melakukan zina, karena suamiku sudah membuking wanita-wanita malam itu terlebih dahulu dan disuruh pulang. Suamiku juga sebelumnya telah mewasiatkan, menceritakan akan mimpinya kepada aku, bahwa kelak nanti ia meninggal akan disolatkan oleh seorang raja yang soleh bersama-sama orang-orang yang soleh lainnya. Mendengar cerita dari sang istri, sang raja dan kedua penggawanya, beserta semua warga yang ada di situ, meneteskan air mata, tertunduk malu di hadapan jenazah yang terkujur kaku. Dengan penuh rasa haru, akhirnya sang raja pun tergugah hati dan mengatakan bahwa amanah lewat mimpi suamimu terwujud. Malam hari itu pun, sang raja langsung memerintahkan kedua penggawa kerajaannya untuk menyampaikan ini ke istana dan menyiapkan segala keperluan jenazah untuk disolatkan bersama warga di istana. Masya Allah, semoga cerita ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.